Baik, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita. Allah masih memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dan juga pada kesempatan ini terima kasih banyak kepada tuan rumah untuk mengadakan kegiatan seperti ini sebagai ajang silaturahim kepada kita semuanya, untuk mempererat rasa persaudaraan kita di antara sama kaum muslimin. Demikian juga pada kesempatan ini jamaah sekalian, kita memanfaatkan waktu untuk saling menasihati di dalam perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan sebentar, jamaah mungkin sudah tahu, atau mungkin ada yang lebih paham dari kami, lebih menguasainya. Akan tetapi yang namanya manusia itu butuh saling menasihati. Kadangkala manusia lupa tempatnya, lalai. Maka kita jadikan sebagaimana wasiat dari Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, manfaat waktu yang ada, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kata yang paling pantas kita ucapkan pada hari ini, karena Allah masih memberi kita kesempatan bertemu, ya, bertatap muka. Dan yang tak kalah pentingnya, Allah masih memberi kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Ini jemaah sekalian perlu dipahami bahwa hakikat Allah memberi kita umur yang panjang, meminjamkan umur yang panjang. Ini harus diperhatikan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, manusia yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan paling baik amal ibadahnya. Nih hakikat kita hidup di dunia ini, kita tujuannya apa jamaah sekalian? Kalau bukan dalam rangka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua yang sering kita lalai darinya, lupa. Maka kita mengingatkan pada kesempatan ini bahwa Allah masih meminjamkan kita umur sampai detik ini. Itu ada dua hikmah. Yang pertama, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amalan ibadah kita. Apalah artinya hidup kalau esok, kemarin kita berbuat dosa, hari ini kita dosa, lusa juga dosa. Apa artinya kita hidup kalau hidup dengan penuh dosa? Apakah kita memang hidup di dunia untuk berbuat dosa? Tentu tidak. Maka
Salah satu hikmah yang besar agung yang diberikan, ya, nikmat yang diberikan salah seorang dari Allah meminjamkan umur, itu masih memberi kesempatan kita menambah pundi-pundi amalan ibadah kita. Maka sungguh celaka, sungguh hina seseorang ketika diberi umur tapi tidak dimanfaatkan dengan baik dan beribadah kepada Allah. Maka wasarrun nas man qala umruhu wa sa'amaluhu. Rasulullah mengatakan sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya dan paling jelek amal ibadahnya. Ini masalah yang pertama. Dan yang kedua adalah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dari segala dosa-dosa yang kita perbuat sebelumnya. Ya, ini kesempatan. Ya, mas kalian, dalam riwayat dijelaskan bahwa man ahsana ma baqiyah, barang siapa yang memperbaiki sisa umurnya, ghufira lahu ma madha. Saya ulang kembali, ya, siapa saja yang memperbaiki sisa umurnya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Menjadi pertanyaan, yang mana dimasuk sisa umur kita? Ya, yang mana termasuk sisa umur kita? Ada jaminan kita hidup sampai 80 tahun? Ada jaminan kita hidup sampai 100 tahun? Umpama umur kita sekarang ada 50 tahun. Ada jaminan kita hidup sampai 30 tahun setelahnya? Jadi di sini faedah. Yang mana termasuk sisa umur kita? Ya, terus saya jawab. Ya, apa yang kita dapatkan hari ini, itulah sisa umur kita. Kenapa? Tidak ada jaminan kita hidup sampai esok. Tidak ada jaminan hidup sampai esok. Maka kata Rasulullah SAW, para ulama, barang siapa yang memperbaiki sisa hidupnya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang dimaksud sisa hidup yang mana? Apa yang kita jalani hidup hari ini, bukan esok, bukan lusa, bukan seminggu kemudian, bukan 1 bulan kemudian, bukan bahkan 10 tahun kemudian, karena tidak ada jaminan kita hidup sampai esok hari. Maka perbaikilah sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, karena kadang-kadang kita sudah umur 40-an, 50-an, 60-an, masih terasa umur 30-20. Ini menjadi masalah bagi kita. Sekarang kita kematian masih jauh dari kita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati, umurnya umatku antara 60-70 tahun. Sedikit yang melampaui hal tersebut. Maka jangan sampai kita mengira uban kita belum tumbuh, belum ada penyakitan, kita masih merasa umur kita masih jauh. Tidak. Jangan dikira bahwa uban itu sudah alamat, penyakit udah alamat, akan kembali, ya, seperti anak-anak kecil. Makanya Bapak sekalian, dalam sudah berapa umur kita sekarang? Sudah berapa lama kita lewati hidup di dunia ini? Berapa umur? Dan jangan, yang menjadi masalah adalah kita berangan-angan masih panjang umur kita. Benar nggak? Masih kadang-kala malah pimpung ruta. Padahal tidak ada jaminan. Tua bukan tanda ajal seseorang, tidak. Banyak bayi, anak kecil belum tua udah meninggal. Ya, jadi jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau umur kita kebanyakan sekarang umurnya 40 tahun, maka ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf.
wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini jemaah sekalian, kalau umur kita sudah 40 tahun, itu menunjukkan, tersekan dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika umurnya seorang mencapai 40 tahun, itu akal sudah sempurna, pemahaman sudah sempurna. Makanya Nabi diangkat, Rasulullah diangkat menjadi Rasul ketika umurnya berapa? 40 tahun, karena akal sudah sempurna, pemahaman sudah sempurna. Untuk menghafal agak berat. Maka untuk menghafal ini bukan masanya. Masa terbaik untuk menghafal itu masa bayi sampai sebelum umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun itu sudah pemahaman nih. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang bisa dan bisa dengan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berdasarkan ayat di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika umurnya seorang 40 tahun, dia sudah mempunyai kebiasaan amalan-amalan ibadah yang agak susah untuk diubah. Ini ya Mas sekalian. Ya. Dia sudah mempunyai amalan kebiasaan, amalan harian. Ya. Maka seorang telah mencapai umurnya 40 tahun harus terus memperbaharui taubat. Ya, harus terus memperbaharui taubat. Karena ketika umur seseorang 40 tahun, ibaratnya lele bulu terlele biasa. Ya, dipahami kira-kira sekalian. Artinya ketika umur 40 tahun itu akan dibawa mati kebiasaan-kebiasaan seperti itu, susah diubah lagi. Ya, karena seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Ya, seseorang itu akan meninggal di atas kebiasaannya. Jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau jujur, nasihat untuk beramal kebaikan itu sudah banyak sekali. Begala ini pakat bayang kelinga, ceramah yang kelinga, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan untuk ingat kematian. Apa uncuk itu muruk tak? Dan malampi. Tapi menjadi masalah, apakah kita bisa memilih atau memilah mengisi sisa umur kita dengan kebiasaan yang baik, ya, atau menghabiskan umur kita dengan sesuatu hal, ya, yang tidak ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Karena jemaah sekalian, kita hidup di dunia ini ujung-ujungnya apa? Happy endingnya akhirnya. Ya, jangan sampai kita hidup di dunia akhir kita jelek. Apapun yang kita lakukan di dunia, endingnya apa? Bahagia. Coba kita lihat pemabuk itu minum balok, minum tua, gunanya untuk apa? Bersenang-senang kan, memuaskan nafsu. Tapi endingnya apa? Akhirnya apa? Muntah, mabuk dan seterusnya. Ini tidak ada gunanya, tidak ada faedah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu endingnya apa, akhirnya apa, jangan sampai kita celaka. Ya, makanya yang paling banyak diucapkan Rasulullah SAW adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena di sini endingnya, di sini dia bahagia di dunia, bahagia akhirat, ya, dan selamat dari neraka. Itu endingnya. Ya, ini jemaah sekalian, jangan sampai ini sudah banyak yang menasihati kita tentang kematian, sudah berapa banyak kita melayat, tapi belum bisa menggerakkan hati kita, menambah pundi-pundi amalan kita. Ya, sudah banyak
Bukti nyata, bukan berarti bahwa ini suatu hal yang kematian. Sudah ternyata terbukti, tidak perlukan riset ilmiah bahwa kita akan mati, tapi kita tidak ambil pelajaran. Ya, kita tidak ambil pelajaran. Berapa banyak orang sudah meninggal? Apa yang mereka bawa? Ya, tidak ada yang mereka bawa. Ya, sebagaimana yang maruf bagi kita bahwa kita sibuk mengumpulkan dunia yang kita akan tinggalkan. Ya, kita sibuk mengumpul dunia yang kita tinggalkan. Jelas, pasti dan pasti. Ini satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Maka pesan di dalam Al-Quran juga, ketika di akhir hayat kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan Islam, beriman. Ini hakikat hidup. Ya, maka jemaah sekalian, nasihat yang pertama bagi kita semuanya agar memanfaatkan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita. Coba pelajaran berharga bagi kita. Keluarga kita meninggal, ya, sepupu, saudara, rekaneta, anak dan seterusnya. Ya, kalau pertama kali, hari pertama meninggal, sedih nggak? Sedih, pasti sedih. Ya, yang paling sedih siapa? Orang dekatnya. Yang paling sedih orang dekatnya. Ya, terus siapa lagi? Ini banyak. Ada beberapa orang yang datang melayat, orang dekat, keluarga dekat, terus teman kerabat, terus siapa lagi? Orang yang kenal. Orang yang kenal. Sering saya beri perumpamaan ini agar kita selalu mengingat kematian. Kalau orang dekat bersedih, itu pasti sedih. Ya, pasti sedih. Tapi paling beberapa hari, siang ngeso bawah, seminggu, ya, seminggu, telung ngeso, nah lupa ini, dilupa lagi. Nah, apa aja nih? Terus orang yang kenal dengan kita, paling ya kasihan. Ya, tengah bodoh, paling begitu. Tapi hanya sekedar nama, menangis tidak? Tidak, dan tidak sedih. Hanya orang yang kenal kita tidak sedih, kenal nama saja. Dari temannya tidak sedih. Nah, berapa keluarga kita yang sudah meninggal? Apakah kita masih ingat sampai sekarang? Atau sudah dilupa? Ini menjadi pelajaran. Berapa sanak saudara kita meninggal, itu kita sudah lupa. Sudah lupa. Yang lupa ini. Dan kita juga akan seperti itu. Dan kita juga akan seperti itu. Pasti dan pasti. Ya, kita kan juga seperti itu. Kita dilupakan. Ya, kita akan dilupakan. Ya, ini menjadi masalah. Maka yang paling penting, bagaimana kita cari amalan yang bisa menemani kita di akhirat kelak, meskipun semua orang melupakan kita. Bahkan orang tua kita kadang kita lupa. Ya, orang tua kita yang sudah meninggal kita lupa, lalai. Ini yang jadi persoalan. Maka jamaah sekalian, saya ingatkan kepada kita bahwa kematian pasti dan pasti. Dalam surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa jamaah sekalian? Nasihat kematian adalah nasihat yang paling ampuh. Ya, nasihat kematian yang paling ampuh. Tidak ada nasihat yang lebih ampuh daripada nasihat kematian. Saya ingatkan kepada kita, umur sangat berharga bagi kita. Andai kang mau dibeli, pasti beli. Coba lihat, orang yang sakit berobatnya kemana? Ke Singapura. Meskipun rela mengorek berapa miliaran uang demi apa? Umurnya. Maka saya ingatkan bahwa umur itu sangat berharga bagi kita. Itu adalah modal kita yang sungguhnya. Ya. Itu adalah modal sungguhnya. Maka jamaah sekalian, ini saya beri perumpamaan tentang masalah kematian. Jangan dianggap remeh.
Ya, karena sering saya ingatkan, mungkin hari ini kita berjalan di atas tanah, esok lusa kita yang di bawah tanah. Kita nggak tahu. Ya, itulah kematian. Hari ini kita yang sholat di belakang imam, esok lusa kita yang di depan imam. Itu sudah kepastian. Ya, detik lo juga kebetulan dari Allah Ta'ala. Mau kemana kita kalau kita tidak kembali kepada Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, ingat bahwa kematian pasti datang. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan pahala yang sempurna itu di akhirat, di surga. Maka di dunia mau cari sempurna nggak mungkin yang sempurna. Ya, di dunia mau cari yang sempurna tidak. Karena nanti di akhirat kelak Allah menyempurnakan pahala, balasan kebaikan. Ini jamaah sekalian. Maka di dunia ini tidak ada yang sempurna. Apapun itu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti punya kekurangan. Karena namanya dunia. Ya, namanya dunia. Kata Rasulullah SAW, apa urusanku dengan dunia? Ya, dunia itu hina. Kata Dana, ya, rendah. Dunia itu tidak ada arti apa-apanya. Maka jamaah sekalian jangan sampai kita terlena di sini. Memang kita hidup di dunia, tapi hidup tujuan kita kemana? Setelah mati pasti akan hidup. Ya, kalau Allah tidak, apakah orang yang sudah meninggal selesai persoalan? Banyak orang punya masalah, bunuh diri. Apa tujuannya bunuh diri? Supaya masalahnya selesai? Enggak sampai sedemikian. Allah Maha Adil. Banyak orang terselimi meninggal, diambil hartanya, dirampok, dizalimi. Kalau Allah tidak balas, Allah tidak adil dong. Ya? Banyak orang meninggal. Ya, banyak orang meninggal dizalimi, hartanya, darahnya dikeluarkan dan seterusnya. Kalau mereka tidak dibalas dengan setimpal, maka Allah nggak adil. Maka ingat bahwa kita hidup di dunia ini la dazul. Ya, kadami Adam yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'al an arba. Sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, umurnya di mana dihabiskan. Saya katakan tadi bahwa umur adalah merupakan harta yang sangat berharga. Di mana dihabiskan umur kita? Ya. Bahkan selanjutnya an syababi fima afna. Ya. Masa mudanya di mana dia habiskan. Nih, jamaah sekalian, setiap hembusan nafas kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Tsumma latus'alun, dan pasti akan ditanya semua nikmat yang Allah berikan. Ya. Baik. Nah, lanjutan ayatnya, faman suhsiha 'anin nar. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, inilah orang yang bahagia, inilah orang yang beruntung. Maka keuntungan hakiki adalah kita lepas dari siksa neraka, masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ini ya Mas sekalian. Maka hakikat terakhir bahagia seseorang, keselamatan seseorang ketika terbebas dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sambungannya ayat bahwa kehidupan dunia itu kecuali hanya, tidak ada kehidupan dunia kecuali hanya apa? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya, kesenangan yang menipu. Maka jamaah sekalian, jangan kita tertipu di dunia ini. Ya. Manusia harta, kata Rasulullah SAW, mali. Manusia mengatakan hartaku. Dan tidak ada yang dimiliki manusia kecuali 3. Ma akalta
apa yang kau makan dan jadi kotoran. Itu dimiliki. Ada yang ya mencaci kotoran, itu harta kita sesungguhnya. Terus malabista, apa yang kita pakai jadi usang. Itulah hakikat harta kita. Dan apa yang kita infakkan dan tinggal dan ditabung. Jadi hanya tiga harta yang dimiliki manusia di dunia ini. Satu, apa yang kita makan. Yang kedua, apa? Pakaian yang kita pakai sekarang. Iro wujud tak kullu marye. Apakah milik kita? Hak miliknya apa? Iro wujud tak kullu marye. Si agi kan wujud tak kullu marye. Apa nungut agak? Bukan. Kumate ini. Dalam mana laganya mata? Ya. Uang kita di bank 1 miliar. Ya. Atau tabungan kita berapa miliar? Apakah itu uang kita? Hakikatnya bukan milik kita. Bukan. Karena kalau kita meninggal pasti untuk ahli waris. Jadi yang kekal abadi bersama kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, jangan terlena di dunia ini. Nah, ini nasihat yang pertama pada kita semuanya, bahwa manfaatkan sebaik mungkin umur yang Allah berikan kepada kita. Karena kesempatan umur itu masih banyak orang yang masih hidup sampai sekarang, tapi Allah cabut nyawanya tadi malam. Ada orang yang mau datang ke masjid, tapi Allah beri penyakit. Ya, ini semua manfaatkan semua umur sisa yang Allah berikan kepada kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat kami ada berapa poin tentang kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Qur'an. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena zaman sekarang itu kaum muslimin jauh dari Al-Qur'an. Padahal kita sudah pahami bahwa siapapun, apapun yang bersama Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Manusia yang termulia di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Ada Al-Quran. Dua tempat di muka bumi ini yang paling mulia apa? Mekah dan Madinah. Kenapa? Turun Al-Quran di dalamnya. Coba ya. Al-Quran kenapa mulia? Ada Al-Quran turun di dalamnya. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Kenapa? Turun Al-Quran di dalamnya. Malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Kenapa? Turun Al-Quran di dalamnya. Malaikat yang paling mulia malaikat Jibril. Kenapa? Dia yang menyampaikan Al-Quran. Maka siapa yang bersama Al-Quran pasti mulia. Apapun yang bersama Al-Quran pasti mulia. Yang menjadi persoalan, bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Ya, ini menjadi masalah. Apakah menjadi teman hidup kita atau bagaimana? Karena Allah berfirman, "Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa." Siapa berpaling dari peringatanku dari Al-Quran, maka pasti kehidupannya sempit. Ya, pasti kehidupannya sempit. Maka saya ingatkan kepada kita semuanya, apakah kita sudah betul jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Jadi pertanyaan. Jangankan jadi pedoman, jangan dibacaan wirid saja. Kita tidak buka Al-Quran kecuali dalam Ramadan. Sungguh hina kita. Kita mempunyai mulia dengan Al-Quran, tapi kita tinggalkan. Pasti siapa bersama Al-Quran pasti mulia. Ya, makanya salah satu kaidah Qur'aniyah, ada salah seorang ulama yang menulis 50 kaidah Qur'aniyah tentang masalah kaidah-kaidah Quran dalam kehidupan.
Ya, ini sedikit saya membahas karena agak penting saya rasa. Penulis menjelaskan di situ kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husna. Artinya apa? Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang terbaik. Dan tidak bisa dipungkiri jemaah sekalian bahwa muamalah kita sesama manusia yang terbanyak adalah dari sisi perkataan. Yang paling banyak adalah sisi perkataan. Nah, makanya jemaah sekalian, wa qulu linnasi husna. Di dalam ayat ini terkait dengan janji Bani Israil tentang mentauhidkan Allah. Allah ta'budu illa iyyah. Tapi kenapa digandengkan dengan ayat wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik? Artinya apa? Buah dari tauhid, buah dari keimanan kepada Allah adalah berkata yang baik. Bukan orang beriman, bukan orang Islam kata-katanya yang kotor. Islam berlepas diri dari kata-kata yang kotor. Ingat kan? Islam berlepas diri dari kata-kata yang semacamnya lah. Dan sungguh luar biasa, anak-anak kita seumuran TK, SD, SMP, SMA, luar biasa kata-katanya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Kata anak SMA, ya mohon maaf, goblok dan seterusnya. Semudah itu mengucapkan kata-kata kotor. Ini di luar dari Islam. Makanya mas kalian, wa qulu linnasi, bukan cuma orang Islam, linnas mencakup umum seluruh manusia. Ya. Maka di sini ada dua kaidah. Cara kita berkata kepada manusia satu, kata-katanya yang baik. Yang kedua, cara menyampaikan kata itu terbaik juga. Karena kadang-kala kita ucapannya benar tapi caranya salah, maka orang juga nggak mau terima. Ini jadi masalah. Maka harus ada dua kaidahnya. Kata-katanya, pilih kata-kata yang diksi yang paling baik, ya, dan cara penyampaiannya yang terbaik. Coba Rasulullah SAW memiliki semua ini. Bagaimana orang Arab Badui, kita melihat bahwa orang Badui itu perilakunya kasar, wataknya kasar. Ketika kencing di masjid, ini sudah pelajaran bagi kita. Kencing di masjid, siapa yang menghardik beliau? Badui ini. Siapa yang mengumpat? Seluruh sahabat menghardiknya. Tidak ada terkecuali. Seluruh sahabat menghardik ketika kencing. Hanya satu orang yang tidak menghardik. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Rasulullah? Apa yang diucapkan? Hah? Apa? Biarkan selesaikan hajatnya. Coba akhlaknya Rasulullah SAW. Apa seni? Selesaikan hajatnya. Jadi mereka kita tahu tene anak-anakku masih dia lagi kira-kira. Ilelung itu ya kan. Ini menjadi masalah. Ketika itu dipanggil, semua menghardik, bahkan ada yang memukul. Ya Rasulullah, biarkan. Ambil air baru siram. Akhlaknya Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah SAW? Mengajar kalau berdiri, apa kata Rasulullah? Masjid bukan tempat itu, tapi tempat apa? Zikir, sholat, ibadah, seterusnya. Apa kata orang berdiri? Apa kata berdiri? Apa? Semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu yang Muhammad. Tidak yang lainnya. Kenapa? Semua yang lain itu menghardik saya. Ya, nono kok mana nggak? Ada cari mana nggak? Cek di batau deh, ini bawang. Cina podo, darah mati kak. Sebagai dia aja nero. La ilaha illallah. Ini menjadi masalah. Kenapa? Rasulullah SAW penyampaiannya benar, tindakannya benar, pas. Jadi jamaah sekalian. Jadi
Tidak semua. Kadang-kala nanti insya Allah di ayat selanjutnya, kapan kita berucap, di mana tempatnya, kepada siapa kita berucap, harus dipahami semuanya. Ya, semua. Ini wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan yang terbaik. Ini mencakup manusia, orang kafir, mencakup seluruh orang kafir. Wala tujadilu illa billati hasan. Ya, jangan berdebat kepada orang kafir kecuali berdebatan yang terbaik. Ya, terbaik. Terus kepada kaum muslimin secara umum. Ya, tidak menghardik, tidak mengumpat, tidak mencelah. Itu kaum muslimin secara umum. Ya, jadi kalau ada kata-kata yang keluar kata-katanya mengumpat, menghardik, mengejek, itu di luar tanggung jawab Islam. Ya, bukan dari Islam itu. Islam bersih dari itu. Ya, terutama fala taqul lahum uffin. Pada kedua orang tua kita, jangan kau mengatakan kepada orang tua kita. Gambaran jemaah sekalian, mengucapkan kata kepada orang tua sudah dosa besar. Apalagi sampai menghardik. Ini Allah mengajarkan kepada kita. Terus kepada peminta-minta dalam surah Ad-Duha, wa ammas ila fala tanhar. Ada pun yang meminta, jangan hardik. Ini jemaah sekalian, sungguh berapa banyak yang tersakiti hatinya para orang yang meminta-minta, yang datang kepada rumah kita tersakiti hatinya. Ya, ini maka intinya di sini sedengan firman Allah Subhanahu wa taala, da'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Da'u, ajaklah mereka ke jalan Allah dengan hikmah. Kata para ulama, hikmah ini mencakup pada seluruh manusia secara umum. Hikmah artinya tempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak SD kita bicarakan sesuai dengan akal mereka, pemahaman mereka. Itu intinya. Ya, secara umum orang awam kena. Ya. Kita jangan berdebat kepada masyarakat secara umum. Ya, kadang-kala ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pemahaman kita atau keinginan kita. Di tengah masyarakat, kita ajak debat, itu bukan tempatnya. Agama bukan perdebatan, tapi nasihat. Kalau ada yang suka berdebat, mohon maaf, tapi itu bukan dari Islam. Ya, secara umum. Terus, wajadilhum billati da'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini kepada siapa? Jadi ini kita petakan. Ya, kita petakan ya Mas sekalian. Medau masyarakat secara umum. Yang pertama masyarakat secara umum, kita sampaikan agama ini dengan hikmah. Bukan perdebatan. Bukan. Jangan sekali-kali berdebat. Ya, karena Rasulullah SAW tidaklah satu kaum ditambah kesesatannya kecuali dia suka berdebat. Ini kata Rasulullah SAW. Tidaklah satu kaum ditambah kesesatannya kecuali dia suka berdebat. Kadang-kala kita orang berilmu di tengah saudara kita, keluarga kita, engkau ada sisilah pahangi, pengewang, bukan tempatnya. Sampaikan agama ini dengan hikmah. Ya. Terus yang kedua, untuk siapa kita berdebat? Ya pengewang. Jadi dia sendiri rupa tahu ya pengewang. Tomatota ya roda paham agama ya pengewang salon roki. Tenyondron nah. Masyarakat jamaah masjid umum ya pengewang tenyondron nah. Ya. Yang mana kita bisa berdebat? Belum. Baru tahap kedua, wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Kepada siapa nasihat yang baik?
kepada ahli ilmu, orang yang beragama, paham agama, tapi mendahulukan syahwatnya, mendahulukan nafsunya. Nasihati, jangan aja berdebat. Ini saya berikan petakan nih, jelaskan para ulama kita. Kenapa sekarang timbul kekacauan? Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik kepada mereka yang paham agama tapi mendahulukan syahwatnya, berbuat dosa. Nasihati, jangan debat. Ya. Terus yang ketiga, wajadilhum billati hasan, debatlah mereka tapi dengan cara yang terbaik. Siapa? Mereka yang membangkang, tidak mau tunduk, bahkan mendebat kita, tapi kita debat dengan cara yang terbaik. Ini tiga, jemaah sekalian. Ya, keadaan dalam hal kita ya bergaul dengan bersama kaum muslimin. Jadi jangan salah tempat. Itu terjadi banyak masalah di keluarga, ya di keluarga, di tempat kerja, dimanapun berada, karena kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ipas sama mana nih? Ya, ipas sama mana nih? Asal ada si cowok cepat tak debat lagi, enggak seperti demikian. Ya, ini tahapan. Ya, kalau orang awam ya kita secara hikmah. Terakhirnya baru orang yang betul-betul membangkang dan mendengar baru debat, tapi debat yang cara terbaik. Debat bukan untuk mencari pembenaran. Nah, sebab aku mah pengen wangi cewek sedih tebeang. Loh, ya mau dibenarkan. Ya, mau dibenarkan. Kebanyakan orang berdebat mencari pembenaran. Mau pengen waki. Intinya perdebatan bukan itu, tapi untuk mencari yang benar. Maka ini jawab sekalian, nasihat kepada kita, waqulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan kata yang terbaik. Kata yang terbaik tadi apa? Satu, diksi yang terbaik, pilih kata yang terbaik yang tidak menyinggung. Yang kedua, cara kita. Contoh kecil, ada orang minta-minta datang kepada kita, ya, dikasih uang 100.000, tapi cara atas salah. Kemarin ya gendrungi. Mana kira-kira perasaan menyakiti cara kita? Ya, daripada 5.000 tapi cara kita yang terbaik, tanda podo mak berangkat. Ini jawab sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita, anak-anak kita kadang kita hardik tanpa kita sadari. Suami kita, istri kita, kadang kita hardik tanpa kita sadari. Pilih kata yang terbaik, ya, untuk menasihati. Ya, waqulu linnasi husna. Karena ini kata-kata terkait dengan iman. Tidak muncul kata yang terbaik kecuali dari orang beriman. Apa dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ucapkan kata yang baik. Jadi kata-kata kotor, kata-kata yang mengumpat dan sebagainya itu bukan dari Islam, tidak muncul dari iman yang benar. Iman yang benar itu hanya yang terbaik. Maka jemaah sekalian, timbulnya sedikit lagi, timbulnya kekacauan di negara kita awalnya dari mana? Perkataan. Tidak bisa nahan lisan. Ya, tidak bisa nahan lisan. Timbulnya kekacauan di mana? Di DPR. Ya, sekarang demo dan seterusnya. Awalnya dari mana? Dari lisan, lidah. Maka saya ingatkan kepada kita semuanya, ini muncul karena apa? Karena lidah kita tidak kelola dengan baik, tutur kata kita tidak kelola dengan baik. Terakhir saya ingatkan terkait dengan ini, siapa saudaranya Nabi Musa? Harun. Siapa kira-kira penguasa yang paling zalim di dunia ini? Fir'aun. Tidak ada kalau zalim Fir'aun. Tapi apa kata Allah?
Fakulla qaulan layyina. Katakanlah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata layyin, yang lembut, yang terbaik. Padahal Fir'aun adalah penguasa yang paling zalim, tapi Allah menyuruh dia berkata yang baik, kata yang lembut. Maka saya ingatkan bahwa munculnya musibah yang ada di negara kita ini itu awal dari lisan yang tidak dijaga. Ya, lisan yang tidak terjaga, untuk provokasi dan seterusnya. Maka saya ingatkan kepada kita jamaah sekalian, dalam perhatikan yang bab ini, wa qulu linnasi husna. Ya, berkatalah kepada manusia dengan yang baik. Ya, kadangkala memang ini agak berat. Ya, karena sudah menjadi karakter atau pribadi, watak dan seterusnya. Kadangkala ada orang yang lembut sama orang lain, tapi sama istri dan anaknya kasar. Kadang ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Ya, padahal justru yang paling dekat dengan kita itu yang harus lebih dahulukan untuk berbuat baik. Ini banyak di antara kita kaum muslimin sesama saudaranya itu lembut, tapi ketika pulang ke rumah kasar sama istri dan anaknya. Enggak seperti demikian. Oh, justru yang paling terdahulu kita berbuat baik orang yang paling dekat dengan kita, istri dan anak kita, keluarga kita. Maka ini yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Maka mungkin ini jamaah sekalian sebagai nasihat bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini, terutama zaman sekarang, untuk tahan lisan kita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, tanda kebahagiaan seseorang, tanda keberuntungan seorang itu apa? Kata Ubay bin Amr ketika bertanya Rasulullah SAW, apa itu tanda kebahagiaan? Kata Rasulullah SAW, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, tahan lisanmu dari berkata yang jelek, kata yang buruk. Tahan. Lanjutan hadis tadi, ketika tidak bisa berucap dengan yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, diam saja, amakoni. Ya, kita selamat. Ya, jadi ujung keselamatan, ya, akhir keselamatan itu ada di lisan kita. Sebagaimana juga ujung kecelakaan di lisan kita. Ya, tergantung mau dibawa mana lisan kita. Maka kesimpulannya jamaah sekalian, ya, tidak keluar dari seorang muslim kecuali kata-kata yang baik. Ya, siapapun dia, kita tidak pilih-pilih. Ya, ada yang paling didahulukan adalah orang yang dekat dengan kita, yaitu saudara kita, bapak kita dan seterusnya. Ya, jangan sekali-kali sebagaimana tadi katakan, fala taqul lahuma uf. Kata-kata saja uf itu dilarang, haram, dosa besar. Apa contoh aplikasi dalam uf ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya kira-kira? Aplikasi dalam sehari-hari kata ini. Contoh, natolong kita mau tak lihat nama ya Allah. Detelo, itu sudah masuk, ini dosa besar. Sudah masuk dosa besar. Sudah masuk. Nah, Allah mengatakan fala taqul lahuma uf, jangan mengatakan sudah besar nih itu. Apalagi sampai keluar kata-kata yang tidak pantas. Besar sekali dosanya. Itu aplikasi. Maka ketika makanya mas kalian, bagaimana kita mengaplikasikan kata-kata yang baik ini dalam kehidupan sehari-hari? Awali dari diri kita sendiri dan keluarga kita, anak kita. Kenapa? Anak itu lahir dari mana? Rumah, bapaknya, ibunya. Ya. Kalau keluar kata-kata kotor, tanggung jawab siapa? Orang tuanya yang mendidik. Maka jemaah sekalian, awalilah berkata yang baik. Ya, kalau anak kita berkata-kata kotor, biasanya itu diambil dari pergaulan mereka. Ini tidak bisa dihindari. Apalagi kalau anak kita sudah
berinteraksi dengan sosial media itu susah dihindari. Apalagi game online sekarang, kata-katanya semua kotor. Ya, tidak ada guru yang mengajarkan kata-kata kotor, orang tua mengajar kata-kata kotor, tapi mereka ambilnya di game online, mabar istilahnya mereka. Maka ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat pada diri kita dan pada jemaah sekalian, terutama pada diri saya sendiri. Ya, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan juga diampuni dosa kita. Sebelum saya tutup, bolehkah kita berdoa umur kita panjang? Boleh? Boleh tidak? Boleh? Boleh tidak? Tapi jangan cuma umur panjang. Tambah apa? Hah? Hah? Apa? Apa? Umur panjang? Ada doanya. Doanya siapa? Ya? Anas bin Malik ya. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, panjangkanlah umurnya, berkahilah hidupnya, ampuni dosanya. Betul, Anas bin Malik umurnya panjang dan anaknya banyak, hartanya banyak, berkah. Jadi jangan cuma minta umur panjang. Umur panjang tapi banyak dosa. Ini masalah. Loh, kita melampai tapi tidak dikaitkan dengan amalan yang baik, umur berkah. Ya boleh minta kepada Allah umur yang panjang tapi diisi dengan amal ibadah yang terbaik. Ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya umur panjang, dosa senadi, dosa baja? Ya mati bawan nih, supaya capu dosa tak. Ya demikian, hakikatnya sedemikian. Nah, terus, boleh tidak minta mati? Cowok nak pun. Biasalah cowok nak pun kelas, cowok nak pun mati nak. Boleh tidak? Bukankah umur itu sangat berharga? Ya, cowok nak pemah atau ke tahun marawa, nabarakai pemahati ini buat cowok nak tungkai. Kenapa begitu? Boleh tidak seperti demikian? Pedih kan makro? Tidak boleh, tidak bisa. Karena yang tahu kematian itu Allah. Kita tidak tahu mana yang lebih berkah. Tapi boleh berdoa? Hah? Ya Allah, hah? Apa doanya? Dan bisa jadi kehidupan itu lebih baik baginya daripada mati. Ya, jangan sampai minta mati, padahal Allah tahu bahwa Allah masih beri kesempatan untuk bertobat. Itu bisa jadi kehidupan itu lebih baik daripada mati. Maka jangan coba-coba minta kematian. Udah jadi pacapuran tua tak ada lagi kesempatan dengan Allah Ta'ala. Ya? Jadi jangan coba-coba minta kematian. Ya, bisa diminta ya Allah. Ya ku pale mate lebih megaloi. Ya. Ya, tercabut nih. Ya, tanda-tandamu. Tapi iya ku dia pada api betul lebih majahit. Ya. Tahu nih. Itu bisa berdoa demikian. Ya, begitu. Sebab dia lebih sangi. Tega mengeluar realita. Lebih besar. Allah Ta'ala. Ya, segera cukup jemaah sekalian. Ya, lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.